Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pertemuan ketiga ini baru akan saya sampaikan tentang ilmu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha masyarakat dalam pengadaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit. Kesehatan masyarakat mencakup semua kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah penyakit dalam bentuk preventif, meningkatkan kesehatan, usaha promotif, terapi yaitu kuratif, maupun pemulihan yaitu rehabilitatif. Pilar utama ilmu kesehatan masyarakat antara lain epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, administrasi kesehatan, gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang digunakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Contoh fasilitas kesehatan adalah rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Dalam upaya menunjang pelayanan kesehatan, didirikan upaya kesehatan bersumber masyarakat, yaitu UKBM, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dikenal dengan nama pos pelayanan terpadu. Sejarah kesehatan masyarakat tidak terlepas dari dua tokoh mitologi Yunani, yakni Asklepios dan Hygieia. Dikisahkan berdasarkan mitos Yunani, Asklepios adalah seorang dokter pertama yang tampan dan pandai, meskipun tidak disebutkan sekolah atau pendidikan apa yang telah ditempuhnya. Namun Asklepios dapat mengobati penyakit dan bahkan dapat melakukan bedah berdasarkan prosedur-prosedur tertentu dengan baik. Tokoh kedua yaitu Hygieia, asisten yang kemudian menjadi istrinya, juga telah melakukan upaya-upaya kesehatan dengan cara yang berbeda dengan Asklepios. Perbedaan tersebut terletak pada cara pendekatan dalam menangani masalah kesehatan. Perbedaannya yaitu, kalau Asklepios adalah mengobati setelah penyakit menimpa seseorang, sedangkan Hygieia mengajarkan pemecahan masalah kesehatan melalui hidup seimbang, menghindari makanan beracun, memakan makanan yang bergizi, cukup istirahat, melakukan olahraga. Jika sudah sakit, lebih mengupayakan pengobatan alamiah dari pengobatan operasi dengan mengkonsumsi makanan bergizi agar memperkuat pertahanan tubuhnya. Perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh Asklepios dan Hygieia mengakibatkan munculnya dua aliran atau pendekatan dalam menangani masalah-masalah kesehatan. Kelompok atau aliran pertama cenderung menunggu terjadinya penyakit atau setelah sakit, yang selanjutnya disebut pendekatan kuratif atau pengobatan. Kelompok ini pada umumnya terdiri dari dokter gigi, psikiater, dan praktisi-praktisi lain yang melakukan pengobatan penyakit baik fisik, psikis, mental, ataupun sosial. Sementara itu, kelompok kedua, seperti halnya pendekatan Hygieia, cenderung melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan promosi sebelum terjadinya penyakit. Ke dalam kelompok ini termasuk para petugas kesehatan masyarakat, lulusan-lulusan sekolah atau institut kesehatan masyarakat dari berbagai jenjang.
Perbedaan pendekatan tersebut pada perkembangannya selanjutnya seolah-olah timbul garis pemisah menjadi dua kelompok profesi, yakni pelayanan kesehatan kuratif healthcare, dan pelayanan kesehatan pencegahan, yaitu preventive healthcare. Perbedaannya yaitu kalau preventif, pelayanan kesehatan preventif maksud saya, sasaran atau pasien adalah masyarakat. Kalau kuratif, sasarannya adalah individual. Pelayanan kesehatan preventif menangani masalah pada umumnya adalah yang dirasakan oleh masyarakat, sedangkan kuratif dengan pasien umumnya kontak hanya satu kali. Sedangkan untuk preventif, hubungan antara petugas kesehatan dan masyarakat lebih bersifat kemitraan. Sedangkan untuk kuratif, jarak antara petugas kesehatan, dokter gigi dan sebagainya dengan pasien atau sasarannya cenderung jauh. Untuk pendekatan preventif lebih menggunakan cara proaktif, artinya tidak menunggu adanya masalah, tetapi mencari masalah. Petugas kesehatan masyarakat tidak hanya menunggu pasien datang ke kantor atau di tempat praktek mereka, tetapi harus turun ke masyarakat untuk mencari dan mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat dan selanjutnya melakukan tindakan jika diperlukan. Pendekatan kuratif bersifat reaktif, artinya petugas kesehatan pada umumnya hanya menunggu masalah datang, seperti dokter yang menunggu pasien datang di puskesmas atau tempat praktik. Kalau tidak ada pasien datang berarti tidak ada masalah, maka selesailah tugas mereka, bahwa masalah kesehatan adalah adanya penyakit. Untuk preventif, pasien dilihat sebagai makhluk yang utuh, sehingga terjadinya penyakit tidak semata-mata karena terganggunya sistem biologi individual, tetapi dalam konteks yang luas, aspek biologis, psikologis, dan sosial. Dengan demikian pendekatannya harus secara menyeluruh dan holistik. Sedangkan untuk pasien kuratif ditangani lebih kepada sistem biologis manusia atau pasien hanya dilihat secara parsial, padahal manusia terdiri dari kesehatan biopsikologis dan sosial yang terlibat antara aspek satu dengan yang lainnya. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan ketiga hari ini. Silahkan bila ada pertanyaan atau pandangan tentang ulasan saya hari ini bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Untuk tugas teman-teman semua, silahkan ditulis pada kolom komentar dalam video tersebut sedang melakukan kegiatan apa. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.